Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Semua seperti Zionis yang lempar kaos tentara tahanan-tahanan di warga-warga Palestina yang ada di tahanan mereka. Begitu pula Ais. Kemarin saya dapat satu beritanya. Katanya dia mau ketemu anaknya, makanya akhirnya dia diperkaos oleh tentara Ais. Dan katanya tahanan-tahanan penjara-penjara Ais itu nggak layak, bahkan nggak ada itunya, nggak ada toilet katanya. Apa mereka nggak dikasih makan ya? Kemarin ada yang video itu, nggak tahu itu beneran nggak ya. Suara-suara dari tahanan-tahanan Ais berteriak-teriak karena memang sangat tidak layak huni. Jadi ketika kalian tidak mampu menghentikan Zionis membantai Gaza, bahkan membiarkan Zionis dan para pemimpin munafik itu membangun gedung di Gaza, maka tunggulah hal yang dirasakan di Gaza itu akan kamu alami oleh tangan-tangan mereka. Dan justru kita yang membantu mereka untuk mampu melakukan itu, karena mereka nggak mungkin mampu menciptakan 10.000 bom atom, 10.000 ton ya kayaknya, 100.000 ya, saya lupa. Kan jumlah mereka sendiri nggak akan cukup. Walaupun secara statistik bahkan seluruh manusia melawan Zionis dan para pemimpin dengan tentaranya itu tetap kalah jumlah mereka. Tapi karena kita terlalu bodoh untuk bersatu, atau mungkin mereka sengaja ya memisahkan, udah ada teorinya kayaknya, mereka sengaja memisahkan rakyat gitu, supaya rakyat itu nggak bersatu. Soalnya kalau dilawan semua kan susah. Mustahil menang, bahkan secara statistik mustahil menang. Tapi kita bahas dari cara manusia ya. Kalau dari sudut pandang Allah kan perang Badar, sedikit apapun umat muslim tetap akan menang melawan kezaliman, dan udah menjadi perintah Allah kepada umat muslim untuk memerangi kezaliman. Jadi udah menjadi kewajiban kita untuk memerangi kezaliman. Meskipun saya adalah seorang yang pendosa, maka biarkanlah pendosa ini mengajak kalian untuk bersatu melawan kezaliman. Karena kezaliman yang dilakukan Zionis sudah keterlaluan dan harus dihentikan bersama kawan-kawannya. Dan katanya di Sudan juga udah mengarah ke kota berikutnya. Kemarin kan pembantaian di Sudan itu satu kota kan, dan itu sekarang sedang berlanjut ke sebelahnya kayaknya, ke kota lain. Dan itu dananya berasal dari pemimpin munafik itu. Maka Zionis itu harus dihabiskan dulu. Setelah Zionis berhasil dikalahkan, berarti tinggal tunggu Imam Mahdi ya untuk membasmi pemimpin munafik itu. Bukan pemimpin munafik saja kayaknya dibasmi, seluruh kaum munafik mungkin. Yang jelas fokus utama umat muslim saat ini harusnya adalah Zionis rahmatullah ini. Umat muslim harus bersatu, mengumpulkan semua kemampuan untuk memerangi Zionis rahmatullah. Kalau kalian memerangi pemimpin munafik itu di kota masing-masing, kemungkinannya itu cuma bertahan, bukan kemenangan total. Maka kemenangan totalnya itu harus diraih dengan membasmi kepalanya terlebih dahulu, otaknya terlebih dahulu. Otaknya itu adalah Zionis rahmatullah ini. Sekali menghapus ideologi Zionis, maka sistem mereka akan tumbang. Dan sistem utama mereka, uang kertas, harus dihentikan. Bahwa penyatuan umat muslim
untuk menegakkan Al-Quran, untuk memerangi orang-orang zalim itu sesuatu yang harus dilakukan, harus tercapai. Ketika bencana terus terjadi dan kalian tidak sadar dan menerima bencana itu tanpa menyadari kesalahan kita sebagai orang yang membiarkan diri kita dimanfaatkan untuk kejahatan. Masya Allah, cantiknya ikannya, ya Allah, warna hijau. Harusnya saya lihat ikan warna hijau. Kayaknya nggak kelihatan ya di layar. Cantiknya, ya Allah. Masya Allah. Ada warna orange juga. Kok jadi warna-warni ikannya? Ya, ciptaan Allah begitu indah. Tapi kenapa manusia begitu bodoh dengan merusaknya? Saya pernah terpikir ya, mungkin sebenarnya kita itu nggak perlu bekerja 5 hari atau 6 hari. Sebenarnya kita itu hanya perlu bekerja 1 hari seminggu, hari pasar. Yang penting gedung-gedung ini tidak ada, gedung-gedung tinggi ini tidak ada. Kamu bekerja seminggu itu sehari, sisanya ya kerja rumahan. Tapi gedung-gedung tidak ada dan semua orang makan.